Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Untuk yang terhormat, dosen pengampu, pengantar prinsip keberlanjutan ke-48, Pak Panji Prawijsuda, dan juga Pak Ilman. Di sini kami dari kelompok 12 izin mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu berjudul Waste Wise. Sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai pengawal untuk eh, yang mengawali, mohon maaf, yang mengawali presentasi dari kelompok 12. Nama saya Hasbung Farizi dengan NIM 1692550. Nah, di sini Waste Wise merupakan solusi pemilihan sampah dari sumbernya sesuai dengan isu yang kami ambil, yaitu isu pengelolaan sampah. Nah, untuk yang selanjutnya, mari kita simak penjelasan dari teman-teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayyan Ali dengan NIM 1692530. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bab 1 pendahuluan dari proyek kami yaitu Westwise. Kita masuk ke bagian latar belakang. Permasalahan sampah menjadi salah satu isu yang penting di lingkungan kampus ITB Jatinangor. Hal ini terjadi karena meningkatnya aktivitas mahasiswa yang berdampak pada volume dan jenis sampah yang dihasilkan. ITB Jatinangor melalui instalasi pengolahan sampah terpadu atau IPST telah berupaya mengelola sampah secara efektif dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Namun, keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada fasilitas yang tersedia, tetapi juga pada sikap dan perilaku mahasiswa dalam membuang sampah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengolahan sampah di IPST ITB Jatinangor serta mengkaji sikap mahasiswa terhadap perilaku pembuangan sampah guna mendukung terwujudnya lingkungan kampus yang bersih dan berkelanjutan. Dari latar belakang tersebut, kami mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kebiasaan pembuangan sampah mahasiswa ITB Jatinangor? Yang kedua, bagaimana sistem pengelolaan sampah di ITB Jatinangor beserta kendala dalam sistem tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara agar kita dapat memperbaiki permasalahan pada sistem pengelolaan sampah di ITB Jatinangor. Dari rumusan masalah tersebut, kami mengambil 3 tujuan. Yang pertama, untuk menganalisis kebiasaan pembuangan sampah mahasiswa ITB Jatinangor. Yang kedua, untuk mengidentifikasi sistem pengelolaan sampah di ITB Jatinangor serta kendala dalam sistem tersebut. Dan yang ketiga, untuk mengkaji cara agar dapat memperbaiki permasalahan pada sistem pengelolaan sampah di ITB Jatinangor. Sekian penjelasan untuk bab 1 pendahuluan. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian yang berisikan yang pertama, waktu penelitian. Penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu perolehan data yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober hingga 11 November 2025. Tahap selanjutnya yaitu penemuan solusi yang dilakukan pada tanggal 12 hingga 21 November 2025. Dan yang terakhir ada eksekusi dari solusi yang dilakukan pada tanggal 22 hingga 29 November 2025. Lalu untuk tempat penelitiannya, yang pertama kita mendapatkan data ini dari 2 sumber, yaitu daring dan luring. Sumber daring menggunakan website Google Forms sebagai tempat pengambilan sumber, sedangkan luring berlokasi di IPST ITB Jatinangor. Lalu untuk sumber datanya ada 2. Yang pertama
yaitu mahasiswa yang memiliki studi di ITB Jatinangor sebanyak 40 responden. Lalu yang kedua ada petugas atau pengurus IPST ITB Jatinangor yang bertugas secara langsung dalam pengolahan sampah di ITB Jatinangor. Untuk instrumen pengambilan data, yaitu yang pertama metode kuantitatif. Yaitu pada metode kuantitatif dilakukan pengambilan data melalui kuesioner yang diisi oleh mahasiswa ITB Jatinangor dengan bantuan website Google Form. Lalu ada metode kualitatif, yaitu pada metode ini sumber data didapatkan melalui wawancara langsung kepada petugas atau pengurus IPST ITB Jatinangor. Selain itu, pengamatan juga dilakukan langsung terhadap sistem pengelolaan sampah yang dilakukan di IPST ITB Jatinangor. Baiklah, nama saya Alfiki Ardinogroho dengan NIM 169251194. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 dari penelitian ini yang berisi pembahasan-pembahasan daripada data-data yang telah kami dapatkan untuk menjawab perumusan masalah yang kami dapatkan juga. Pertama, untuk rumusan masalah kebiasaan membuang sampah mahasiswa ITB Jatinangor serta alasannya. Di sini kami mendapatkan berupa data kuantitatif dari kuesioner yang telah kami bagikan, yang mana dari 40 responden, di sini 85% sudah membuang sampah pada tempatnya, sedangkan 15%-nya belum membuang sampah pada tempatnya. Alasan responden ini telah membuang sampah pada tempatnya, yang pertama, karena memudahkan pengelolaan dan pemilahan sampah. Yang kedua, kesadaran dan kepedulian. Yang ketiga, kebiasaan yang telah mereka lakukan. Yang keempat, ketaatan dan kewajiban. Serta yang kelima, aturan dan organisasi. Sedangkan alasan mahasiswa belum membuang sampah pada tempatnya yaitu pertama, persepsi ketidakgunaan pemilahan, yang kedua, kebingungan jenis sampah, dan yang ketiga itu tempat sampah yang dijadikan satu. Nah, karena ada beberapa tempat yang memang tong sampahnya itu hanya ada satu, sedangkan mau itu sampah organik, mau itu sampah anorganik, mereka terpaksa untuk membuangnya dalam satu tempat sampah yang sama. Untuk rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana sistem pengolahan sampah serta kendala di dalamnya, kami telah mewawancarai pengurus daripada IPST ITB Jatinangor. Beliau menyebutkan bahwasannya terdapat 3 proses daripada sistem pengolahan sampah ini sendiri. Yang pertama ini bisa ditandai oleh huruf A, yang mana di sini ada suatu proses yang namanya proses pengangkutan. Jadi setiap pagi petugas kebersihan akan membawa sampah-sampah di sekeliling ITB Jatinangor atau ditandai dengan tanda TPSS atau tempat pembuangan sampah sementara yang nantinya akan dibawa ke IPST ITB Jatinangor. Nah, jika sudah masuk ke IPST ITB Jatinangor, masuklah pada tahap kedua yang ditandai dengan huruf B, yang mana pada tahap kedua ini akan dilakukan proses pemilahan sampah. Pemilahan sampah ini akan dibagi menjadi 2, yaitu pemilahan sampah berdasarkan organik dan juga sampah anorganik. Nah, jika sampah organik ini nanti akan masuk proses ketiga, yaitu proses C. Nah, sampah organik ini nantinya akan dijadikan kompos. Sedangkan jika sampah anorganik, proses ketiganya yaitu ada pada huruf D, di mana sampah anorganik ini akan diangkut ke badan pembuangan sampah di Sumedang. Selanjutnya, untuk kendala daripada sistem pengolahan sampah ini sendiri ada 3. Setelah kami melakukan wawancara, yang pertama yaitu kurangnya petugas. Jadi petugas yang bekerja di IPST ITB Jatinangor ini hanya berjumlah 4 orang, sangat sedikit dibandingkan beban kerja yang mereka lakukan. Nah, jadi dari 4 orang ini itu 1 orangnya bertugas untuk mengangkut sampah pada pagi hari, yang 1 orangnya bertugas sebagai pengawas ataupun ketua dari IPST ITB Jatinangor, dan 2 orangnya baru bisa dengan secara efektif mengurus pemilihan sampah. Yang kedua itu adalah insinerator belum bisa digunakan. Nah, jadi insinerator ini itu sendiri gunanya sebagai alat pembakar sampah anorganik, yang nantinya sampah-sampah anorganik ini bisa dikurangi secara signifikan. Nah, akan tetapi insinerator ini belum bisa digunakan karena emisi dan asap yang nanti dihasilkan dapat mengganggu masyarakat kampus, bahkan dapat mencemari lingkungan. Dan yang ketiga itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat kampus. Jadi masyarakat kampus ini seharusnya sudah memisahkan nih sampah sesuai jenis sampah yang tersedia.
bukan menyatukannya dalam satu jenis sampah yang sama. Jadi seharusnya di IPST ITB Jatinangor ini sendiri sudah menerima sampah yang sudah dipilah, bukan harus memilahnya kembali. Jadi tidak perlu kerja 2 kali, begitu. Nah, lalu untuk solusi dalam menjawab permasalahan ini, kami membuat 2 macam solusi. Yang pertama itu adalah suatu alat yang namanya Wastewise, dan yang kedua itu adalah suatu akun Instagram. Jadi alat Wastewise ini sendiri adalah alat pemilah sampah otomatis yang dapat memilah sampah organik dan anorganik berdasarkan konstanta dielektrik yang dimiliki sampah. Jadi sampah organik ini akan memiliki suatu densitas yang lebih tinggi dibandingkan anorganik. Maka dari itu densitas yang tinggi ini akan memicu konstanta dielektrik yang tinggi, yang nantinya akan membuat sistem bisa membedakan antara sampah organik dan sampah anorganik. Nah, untuk desain Wastewise ini sendiri bisa dilihat pada layar. Oke, sekarang pada akun Instagram. Jadi kami sudah membuat akun Instagram Wastewise @Wastewise_12 yang tujuannya adalah agar masyarakat kampus ini dapat mengetahui urgensi daripada mengapa sih kita harus memilah sampah melalui gerakan yang kami usulkan, yaitu agen perubahan. Jadi dalam akun Instagram ini akan berisi berbagai alasan-alasan mengapa kita harus memilah sampah, dan juga ada demonstrasi daripada Wastewise yang kami ajukan. Baik, perkenalkan nama saya Orlan Moses Manguituas Tindaon dengan NIM 169252110. Sekarang saya akan menjelaskan bab 4 yang berisi penutup. Jadi, dari proyek yang sudah kami jalankan, kami menarik kesimpulan yang pertama. 85% mahasiswa ITB Jatinangor sudah membuang sampah sesuai jenisnya dengan alasan mempermudah proses pengelolaan sampah oleh petugas. Kesadaran terhadap lingkungan, kebiasaan sedari dulu, dan kewajiban untuk membuang sampah pada tempatnya. Di sisi lain, sebanyak 15% responden juga belum membuang sampah pada tempatnya, dengan alasan persepsi ketidakgunaan pemilahan, ketidakjelasan tempat sampah, dengan penjelasan bercampur antara organik dan anorganik, kebingungan pada jenis sampah, dan ketidakpedulian terhadap lingkungan. Kesimpulan yang kedua, sistem pengelolaan sampah di ITB Jatinangor terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah proses pengangkutan, kemudian proses pemilahan, dan yang terakhir proses pengomposan. Serta kendala-kendala yang terdapat pada sistem pengelolaan tersebut adalah kurangnya petugas, insenerator yang belum bisa digunakan, dan kurangnya kesadaran masyarakat kampus. Dan yang terakhir, solusi dari permasalahan yang didapatkan, pertama, membuat alat bernama Wastewise yang dapat memilah sampah secara otomatis antara sampah organik dan anorganik, dan membuat akun berinstagram Wastewise_12 sebagai solusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat kampus. Terakhir, saran yang kami buat adalah yang pertama, penelitian yang dilakukan tidak luput dari berbagai kekurangan dari setiap tindakan yang peneliti lakukan. Maka dari itu, saran yang dapat dilakukan sebagai para peneliti selanjutnya adalah 1. Membuat prototipe atau alat nyata dengan model Wastewise yang telah dibuat. Kedua, meningkatkan kemampuan pemilahan sampah bukan hanya sebagai sampah organik dan anorganik saja, tetapi sebagai sampah residu, berbahaya, dan yang lainnya. Ketiga, meneliti pengaruh dari penerapan langsung alat Wastewise terhadap pengelolaan sampah. Dan yang terakhir, menyelesaikan permasalahan berdasarkan pendekatan lainnya, seperti pada pembuatan filter udara insenerator, peningkatan efisiensi pekerja di IPST ITB Jatinangor, dan lainnya. Nah, sudah sampai akhirnya kita di penghujung presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi dan juga waktunya untuk memperhatikan presentasi yang sudah kami sajikan. Kami dari kelompok 12 berharap semoga proyek yang kami kerjakan di mata kuliah ini tidak hanya sebagai dasar pemenuhan tugas saja, tapi nantinya bisa berkeberlanjutan dan juga menjadi fundamental kami dalam menjaga lingkungan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain waktu.